Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, jamaah salat zuhur di Mushola Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita semua diberikan kemudahan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Dan kemudian kita sambung dengan taklim di siang hari ini. Insyaallah kita akan mengambil tema bab tentang at-tartib. At-tartibu juz'un min arkanil Islam. Tertib bagian daripada rukun dalam agama Islam, pokok dalam agama Islam. Kalimat tertib berasal dari bahasa Arab. Tertib bahasa Arabnya sama, at-tartib. Tertib artinya sesuatu itu ada urutan-urutannya, ada abjadnya. Jadi kalau kita beribadah, nanti di antara rukun dalam beribadah adalah tertib. Contoh kalau kita buka bab berwudu, di antara rukun wudu adalah tertib. Kalau kita belajar bab sholat, di antara rukun sholat adalah tertib. Kalau kita bikin umroh, haji, di antara rukunnya adalah tertib. Bahkan nanti bukan hanya tertib menjadi sebuah kewajiban, bahkan nanti tertib menjadi sebuah anjuran dan kesunahan-kesunahan. Bermula dari hadis Nabi SAW. Ini hadis oleh para ulama dijadikan dalil tentang ketika berbicara mengenai tertib. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, ibda'u bima bada'allahu bihi, rawahu Muslim wan Nasa'i. Mulailah sesuatu itu dari mana Allah memulainya. Maksudnya kalau nanti kita punya ada pertanyaan dalam satu masalah daripada masalah agama, kita lihat ayat Al-Quran, lihat petunjuk Nabi, dari mana Allah memulainya. Contohnya hadirin rahimakumullah, kita mulai masalah ibadah. Ntar di antara rukun ibadah adalah tertib kan, wudu, tayamum, sholat dan lain sebagainya. Contohnya berwudu. Dan ini mudah-mudahan tidak hanya masalah ibadah saja, masalah muamalah, masalah kehidupan sehari-hari harus tertib nih. Karena sekarang orang banyak yang nggak tertib nih, sehingga kadang-kadang hidup kita jadi nggak nyaman. Contoh masalah wudu, rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam adalah tertib. Rukun dalam wudu, rukun artinya nggak boleh ketinggalan. Kalau kita berwudu, 6 perkara ini harus kita lakukan nih. Yang pertama niat, basuh wajah, tangan sampai siku, sebagian kepala, basuh kaki. Yang keenam tertib. Tertib artinya urutannya harus seperti tadi tuh. Harus mulai dari kepala, tangan, wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Keenam tertib. Nggak boleh ngacak, nggak boleh. Kalau ngacak wudunya nggak sah. Apa contohnya? Dia lagi wudu nih, lagi basuh kaki. Dia mikir, tadi pala udah belum ya? Ada nggak yang mikir begitu lagi wudu tuh? Tadi tangan udah belum ya? Mungkin tangannya, ada nggak orang yang tangannya berminyak tuh, yang kena air langsung kering lagi? Ada nggak orang wajahnya berminyak, Bu? Ada nggak Pak wajah yang berminyak tuh? Kalau Pertamina tahu dibor mukanya tuh, banyak minyaknya. Jadi dia lagi basuh kaki nih, ada tadi pala udah belum ya? Kayaknya belum dah. Terus diambil air, palanya dibasuh. Sah nggak wudunya? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Dia meninggalkan rukun yang namanya tertib. Jadi tertib sama dengan urutannya harus seperti. Ustadz kalau yang lain gimana tuh, kumur-kumur, basuh telinga? Selain 6 ini hukumnya sunnah. Dilakukan baik, tidak dilakukan juga wudu kita tetap sah. Namun 6 perkara ini harus dikerjakan. Dari mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Di ayat ini Allah memulainya dari wahai orang yang beriman, jika ingin melaksanakan sholat. Kalimat jika ingin melaksanakan sholat, niat berarti kan mau sholat nomor satu. Kalau pengen sholat, habis niat ngapain? Basuhlah wajah. Di ayat ini Allah memulai dari wajah, tangan, kepala, dan kaki. Maka dari sini juga kita mulainya. Karena Rasulullah bersabda tadi itu, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dari mana Allah memulainya. Di ayat masalah berwudu, Allah mulainya dari wajah, tangan, sebagian kepala, kemudian kaki. Nah, nanti para ulama menjelaskan yang keenam adalah tertib. Maka nggak boleh orang itu tidak tertib dalam berwudu. Ada nggak orang wudu ngelamun? Ustadz, emang ada orang wudu nggak pakai niat? Ada nggak dari wudu nggak pakai niat? Ada, dia lagi cium muka nih. Kan kita kan udah setiap hari wudu kan cuci muka, atau refleks aja gitu habis cuci muka, cuci tangan, terus kok kayak wudu nih? Dia wudu bukan tuh? Bukan. Kenapa bukan wudu? Dari awal dia nggak dengan niat. Maka meskipun dia melakukan amalan-amalan wudu, dia cuci muka, tangan, rambut, kok jadi wudu begini nih? Itu dianggap tidak wudu karena nggak pakai niat. Ada nggak orang melakukan pekerjaan nggak pakai niat? Ada. Ada teman ke rumah kita, ente ngapain ke rumah aneh? Aneh sih nggak niat, tat, lagi lewat doang kan, ada gerbang kebuka, mampir aja dah. Itu nggak niat tuh namanya. Jangan bikin air tuh, nggak niat ya. Ente nggak niat ke rumah aneh, kalau niat saya bikin air. Ya kan? Ada orang nggak niat, ada orang nggak niat tuh. Nah, maka niat menjadi rukun nomor 1 dan tertib rukun nomor 6. Ini masalah berwudu nih, masalah berwudu. Demikian juga ibadah yang lain. Nanti tadi saya bilang tayamum, sholat, apalagi tuh, haji. Orang bikin umroh, kan urutannya tawaf, sa'i, tahallul ya. Kalau dia dari Madinah dia ngambil mikot dulu kan, dia ngambil mikot pakai baju ihram, masuk ke Masjidil Haram ngapain? Tawaf dulu ya. Boleh nggak sa'i duluan? Dia mau tawaf nih, waduh tawaf rame banget nih. Sa'i kosong ya, anda sa'i duluan dah, tawaf belakangan, boleh nggak tuh? Nggak boleh. Atau mau sa'i penuh, mau tawaf penuh, gunting lagi nganggur, dengan tahallul duluan dah, cukur dulu, tinggal tawaf, boleh nggak tuh? Nggak boleh, nggak tertib. Atau kalau orang tawaf gimana? Tawaf kan begini muternya kan, berlawanan dengan arah jarum jam kan. Kalau jam kan begini nih, ini kan begini kan. Kalau jam, kalau tawaf kan berlawanan kan. Dia pengen tawaf nih, penuh banget yang begini nih. Kayaknya kalau kontraflow bagus nih, kontraflow gitu kan. Boleh nggak dibalik? Nggak, sebab pengalaman di Jakarta tuh bagus kontraflow gitu kan, supaya apa namanya, tawafnya nggak macet gitu. Boleh nggak tuh? Ya nggak boleh, harus tertib nih. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadi tertib ini jadi rukun penting nih. Dan kadang-kadang ada orang ibadah nggak tertib tuh. Nanti bukan hanya masalah sholat, wudu, dalam beragam perkara ya. Berikutnya, sekarang tertib menjadi sebuah kesunahan. Sebaiknya tertib. Bahkan sebagian, walaupun sebagian kecil, mengatakan wajib, yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan tertib urut-urutan nomor surat yang terdapat dalam mushaf. Kalau baca Quran jangan ngacak begitu maksudnya. Kharijas sholati wa dakhilaha. Di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Nomor 1 apa Al-Quran? Al-Fatihah. Nomor 2 apa? Al-Baqarah. Nomor 3 Al-Imran. Nomor 4 An-Nisa. 5 Maidah sampai 10. 6 apaan? Al-An'am. 7 Al-A'raf. 8 Al-Anfal. 9 Taubah. 10 Yunus. 11 kalau Yusuf udah berpindah. 10 Yunus. 11 apaan? Hud. 12 Yusuf. Dan sampai ya 114 apaan? An-Nas terakhir. Boleh tuh kalau kita nggak ngapalin nomor suratnya. Boro-boro hafal tat, orang anak saya nggak hafal tat. Dia anak yang 4. Yang pertama yang mana Pak? Yang mana ya? Kayak yang ini kayaknya tat. Dia anaknya lupa ya berapa nomor-nomornya tuh. Jadi kalau kita baca Quran di luar sholat nih, bacalah Quran berurutan. Kalau baca dari Al-Fatihah, terus nanti lama hatam nggak tuh?
hatam jadinya. Atau kalau orang di sholat, dia rokat sholat zuhur yang jahriyah, yang isya yang jahriyah kan, isya 4 rakaat. Rakaat pertama dibaca alhaakumut takatsur. Urutannya habis alhaakumut apaan? Wal asri, begitu. Jangan rakaat pertama baca al asri, rakaat kedua baca alhaakumut, terbalik alias terbolak begitu. Tidak tertib dia, nggak tertib. Oleh karenanya buat para imam, walaupun tidak sampai dikatakan tidak sah, namun mukhalafatu sunnah, bertentangan dengan sunnah atau adab dalam qiraah gitu maksudnya. Yang repot tuh kata bahkan Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, beliau menjelaskan sampai seandainya imam rakaat pertama imam baca qul a'udzu birabbin nas, habis nggak tuh? Habis sudah. Ya kan, mungkin imam lagi galau gitu kan, dia baru mulai sembahyang, baru qul a'udzu birabbin nas. Kita mikir rakaat kedua baca apaan dia nih? Seandainya terjadi, maka rakaat kedua bacanya juz'un minal baqarah, baca bagian daripada surat al-baqarah. Jadi balik lagi begitu tuh. Seandainya terjadi, mudah-mudahan jangan. Jadi imam jangan sampai modal pertama udah An-Nas, ntar kedua apaan gitu kan. Ya minimal sebelumnya al-falaq dah, biar An-Nasnya setelahnya gitu. Nah, jadi meskipun tidak, bahkan sebagian mengatakan tidak sah tuh. Bahkan di Indonesia ada sebagian kawan-kawan yang mengambil pendapat harus berurutan. Saya secara pribadi pernah ditegur tuh jadi imam kan. Saya tuh baca rakaat pertama watini wa zaitun. Rakaat kedua saya baca wadduha. Terbalik tuh, harusnya wadduha alam nasroh balu watini wa zaitun. Kebetulan yang negor adik saya sendiri, saya lagi main di rumah kan. So, saya waktu itu belum ngerti urut-urutan surat kan. Karena yang negor adik saya bilang, oh nggak apa-apa itu, nggak ada urusan. Masa saya abangnya kalah gitu kan. Nggak apa-apa. Ternyata pas saya belajar benar adik saya tuh. Jadi sebaiknya, ini kalimat sebaiknya kalau ngikutin aturan berurutan. Maka kalau kita bulan Ramadan, insya Allah 2 bulan lagi Ramadan ya, semoga panjang umur nih. Di masjid yang tarawih 20 rakaat kan biasanya al-hakumut. Mengapa rakaat pertama selalu al-hakumut, rakaat keduanya pasti al-ikhlas, qul ahad kan. Rakaat begitu takbir lagi, rakaat pertamanya wal asri, rakaat kedua pasti al-ikhlas gitu kan, kulhu. Kenapa selalu gitu? Sementara kalau udah tanggal 16 ke atas, setiap rakaat pertama pasti inna anzalna, rakaat keduanya baru al-hakumut dan seterusnya. Kenapa dibalik? Karena inna anzalna adanya di atas sebelum al-hakumut. Jadi inna anzalna baru al-hakumut di bawahnya kan. Jadi kalau misalnya dibaca al-hakumut baru anzal, terbalik tuh gitu. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 15 al-hakumut di atas, habis itu apaan? Al-ikhlas. Apa sebabnya? Al-ikhlas adanya di bawah. Ini sampai begitu tuh, urut-urutan. Jadi diatur, bukannya nggak ada aturannya, tapi ada aturannya tuh. Baca Quran sesuai dengan urutan. Termasuk yang dilarang adalah baca Quran terbalik. Maksudnya Al-Fatihah nih kan 7 ayat, nggak boleh dari belakang. Kan katanya orang kalau apal banget bisa bolak-balik. Seperti 1, 2, 3, 4, 5 4, 3, 2, 1. Apal banget kan? Jadi saya tanya bapak-bapak ibu-ibu, Al-Fatihah kita apal banget nggak? Coba baca dari belakang, bisa nggak? Waladolin, amin. Sebelumnya apaan? Berarti belum hafal. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya apaan? Nah, kalau apal banget tuh dia bisa bolak-balik. Tapi meskipun bisa nggak boleh gitu maksudnya. Meskipun bisa juga nggak boleh baca Quran dari belakang, dibalik maksudnya. Ustadz, nah dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi menjelaskan bagaimana dengan anak kita yang belajar Al-Quran dari juz 30. Kan gitu kan, orang hafal dari belakang kan, biasanya dari juz sama baru terus dan seterusnya. Ada penjelasan dari para ulama, kalau membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran dari belakang itu tidak termasuk bab yang kita bicarakan. Artinya boleh-boleh saja orang menghafal Al-Quran dari juz 30 atau dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan seterusnya kan, dari belakang dengan tujuan litashilil hifzi wal qiraah, untuk memudahkan bacaan dan hafalan. Kan kalau dari belakang anak-anak gampangan kan, betul nggak tuh? Kalau kita bapak-bapak dari depan belakang sama aja ya. Sama-sama nggak bisa gitu maksudnya. Kan kita ada umur, nggak usah dibohongin nih. Kita ngapal 2 ayat nih, hilang 3 ayat.
Ya kan? Kalau kita banyak dosa kita kan, nggak nambah-nambah, yang ada kurang tekor. Nah jadi di sini tertib menjadi kesunahan. Jadi sebaiknya, hendaknya baca Quran sesuai dengan urutan. Maka para imam harus, bukan harus dalam pengertian sebaiknya hafal urutan surat. Kalau dibaca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, habis itu apaan tuh? Meskipun ntar dia seandainya ngacaknya ke bawah gitu. Dari 1 mungkin ke 3, dari 3 ke 5 gitu. Bukan dari 5 ke 2, bukan gitu. Karena kadang-kadang ada juga imam yang muter-muter kan, rakaat pertama dibaca apa ini? Dia baca potongan surat Al-Baqarah atau potongan surat apa gitu kan, juz 30. Rakaat kedua potongan Al-Baqarah, jauh banget lengkapnya gitu. Ya di sini tidak membatalkan, cuman bagi makmum yang ngerti nih, imam tidak mengikuti aturan adab-adab membaca Al-Quran. Mudah-mudahan jadi perhatian kita tentang pentingnya tertib. Baik, sekarang masalah kehidupan sehari-hari nih. Sekarang masalah bangun rumah tangga. Ini buat yang jomblo atau buat yang udah nikah, buat pengetahuan. Ada yang masih jomblo di sini? Udah nggak semua Alhamdulillah Jomblowati masih ada? Buat pengetahuan nih, bahwa ternyata membangun rumah tangga ada tertibnya. Kan anak-anak muda sekarang nggak tertib nih. Hari Senin kenalan, Selasa hamil langsung. Kan nggak tertib tuh. Bahkan akad belum udah punya anak, kadang nggak tuh? Ini kan. Tuh lengkapnya jauh banget ngelengkapnya tuh. Ini nggak? Nih. Jadi urutannya adalah yang pertama ta'aruf, yang kedua khitbah, yang ketiga akad nikah, yang keempat bikin pesta walimah, mungkin yang kelima baru hamil, yang keenam baru punya anak, begitu dah. Ini zaman sekarang kadang kita belum, baru hari Senin ta'aruf, Selasa langsung hamil. Yang dilengkap banyak banget tuh. Bahkan sebelum kita ngomongin 4 perkara ini, sini saya tulis, apakah menikahkan anak itu harus berurutan? Sehingga jika ada yang dilangkahi harus ada uang pelangkah? Kan di masyarakat kita ada istilah uang pelangkah ya. Jadi kalau seandainya adiknya nikah duluan, kakaknya dilangkahin, maka adiknya ngasih uang pelangkah ya. Itu hanya budaya, tradisi. Jadi boleh nggak Ustadz adiknya duluan? Secara hukum agama boleh nggak? Boleh sih. Tapi orang tua kita, seandainya terjadi, maka adiknya disuruh ngasih uang pelangkah. Mungkin kalau saya nggak salah orang tua kita ngajarin hidup seharusnya tertib. Kan kamu adiknya lahir belakangan, kakak kamu duluan dong yang nikah. Udah nggak tahan mah, ya kan? Udah kebelet begitu kan. Artinya kalau seandainya nggak secara aturan agama boleh nggak? Boleh-boleh aja kan. Cuman kenapa pakai istilah uang pelangkah tuh? Mungkin saya ulangi, orang dulu tuh pengennya kamu kan lahir belakangan dong, kakak kamu duluan gitu ya. Artinya meskipun ini hanya tradisi, namun semangatnya semangat tertib tuh, tertib kan. Bahkan di sebagian daerah saya nggak tahu bahwa ada istilah uang pelangkah kampung, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu istilah uang pelangkah kampung? Jadi kalau seandainya ini laki-laki, perempuannya orang sini nih, orang Mampang, suaminya orang mana nih? Orang Bogor. Itu Pak RT di sini dapat duit tuh dari pengantin laki, uang pelangkah, berapa kampung yang dilangkain tuh, ya kan? Begitu maksudnya. Istilah ente kan orang seberang, ngapain nyari cewek orang sini gitu. Ntar Pak RT dapat tuh. Coba kalau lakinya orang Kalimantan, waduh berapa kampung tuh kan yang dilangkahin. Itu sih tradisi saja, tradisi. Cuman kayak tadi, jadi ada orang-orang dulu tuh tertib kalau makan, anak muda duluan, orang tua duluan. Kalau kita makan nih, siapa yang duluan? Orang tua, anak muda? Orang tua duluan. Apa sebabnya? Karena dia orang tua, kita hormatin. Yang kedua, orang tua makannya dikit, paling dia makan gulai kambing kuahnya doang. Coba kalau anak muda duluan, ludes. Jadi kalau makan tuh orang tua duluan, paling sate 2 ngambil dia. Coba kalau anak muda duluan, waduh sate 10, 15 itu kan. Di barat ada istilah ladies first, gitu ya. Mungkin maksud daripada you understand ya. Seperti saya orang pintar semua masih bahasa Inggris nih.
Kan mungkin maksudnya kalimat ladies first itu menghormati perempuan kan, tapi mungkin nggak selalu begitu gitu. Contoh nih, kita kalau jalan nih di jalan raya, suami istri jalan kaki, siapa yang di depan, suaminya apa istrinya? Suaminya bu, kata suaminya ladies first. Enggak, salah ya, terus suaminya, kalau tabrak bajai siapa yang kena? Suaminya gitu maksudnya, istrinya aman gitu maksudnya. Ustadz, kenapa sih di kita kalau ada acara makan-makan pasti bawa apa duluan, betul nggak bu? Kenapa sih ibu belakangan? Ini proteksi bu, kalau beracun yang meninggal orang laki, begitu maksudnya. Orang perempuan begitu maksudnya. Jadi bukannya ini Islam selalu, kayaknya kesannya Islam tuh laki-laki banget gitu kan. Ini laki-laki proteksi. Kalau naik lift siapa duluan? Oh bapak. Kalau sananya jebol kan, yang perempuan aman, begitu tuh. Tapi mungkin maksud, jadi tidak mesti selalu urutannya ladies first gitu kan. Jadi walaupun mungkin maksud daripada kalimat itu penghormatan gitu, tapi nggak selalu gitu. Baik, kita kembali ke masalah pernikahan nih. Yang pertama ta'aruf. Apakah arti ta'aruf? Perkenalan, kenal. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, aku akan nikah. Nabi tanya, hal nazarta ilaiha? Kamu udah lihat belum calon istri kamu? Faqala la. Oh enggak Nabi, aku nggak usah ngeliat, langsung nikah aja udah. Apa kata Nabi? Lah, kata Nabi enggak. Unzur ilaiha. Lihat dulu kata Nabi. Ya kan, lihat dulu orangnya. Kayak zaman sekarang kan, Mbak mau kawin Mbak. Mana orangnya, laki-lakinya? Pokoknya mantep dah Mbak. Lihat dulu Neng, dia orang bukan? Terus dia tuyul kan? Apa dia jadi-jadian gitu kan? Maksudnya ya normal aja, lihat dulu gitu, ada urutannya ta'aruf. Tapi kenapa ta'aruf? Karena mungkin dia belum kenal, belum tahu. Ini zaman sekarang kadang ada orang pacaran udah 10 tahun, datang ke calon mertuanya, apain nak? Mau ta'aruf be? Dia udah habis anak gua. Anak gua udah habis baru ta'aruf. Lu terlambat datangnya, salah aturan. Artinya pertama tuh sebelum ngapain ta'aruf, kenalan dia siapa, namanya siapa, orang tuanya siapa, kerja di mana, dia Islamnya gimana. Sekarang Islam macam-macam nggak Islam zaman sekarang nih? Dia Islamnya gimana, sembahyangnya gimana, ya kan? Dia syahadat enggak, dia Islamnya sholat apa enggak, ya kan? Dia harus tahu buku yang dibaca buku apaan. Jangan-jangan pas sudah nikah Islamnya lain gitu. Pas sudah nikah begini lakinya sembayangan, goyang-goyang kan. Ustaz, kok laki saya sembahyang gini Ustaz ya kalau sembahyang dia? Islam apaan dia Tat? Emang ibu sebelum kawin kan nanya dulu ya, suaminya apa agamanya? Dia kalau sembahyang joget gini Tat, ya kan? Mau ditegur suaminya begitu kan? Makanya tanya dulu, ta'aruf dulu. Yang kedua khitbah. Apa nih khitbah? Khitbah ngelamar. Udah dilamar suami istri belum? Belum. Tapi di masyarakat kita kadang-kadang udah dilamar udah kayak suami istri tuh. Bahkan sekarang fenomenanya orang baru di khitbah doang kan dilamar udah bikin pesta kan, di gedungnya kagak jadi nggak taunya. Dilamar tuh belum ngapa-ngapain. Ini kadang-kadang Pak Haji, anaknya mana Pak Haji yang perempuan lagi jalan sama tunangannya. Emang kan belum nikah Pak Haji, biarin dah aman katanya. Kemana Pak Haji? Ke Bandung 2 minggu. Waduh. Padahal belum suami istri ya, baru dilamar dong tuh. Yang ketiga apaan? Akad nikah, udah paham deh akad nikah ya. Yang keempat baru walimah. Jadi akad dulu baru pesta. Saya terus terang secara pribadi, mungkin ada yang pernah punya pengalaman yang sama. Saya pernah diundang sama orang, dia acara pesta akad nih, pesta walimahan, tapi belum akad ya. Jadi malam minggunya pesta, besoknya baru akad. Mungkin dia nggak matching kali nyawa gedung sama penghulunya begitu kan. Saya bingung untuk waktu itu saya datang apa enggak ya. Pernah nggak diundang begitu? Jadi bikin pesta pernikahan, tapi pengantinnya belum akad belum. Kan mungkin saja terjadi. Kan saya bener nih, saya pernah diundang begitu, kasih tahu yang undang, tapi dia belum akad Pak Ustadz. Dia pesta dulu malamnya. Saya tanya, mungkin nggak habis pesta besoknya nggak jadi nikah? Mungkin nggak tuh? Mungkin pas dia pesta baru ketahuan nih suaminya biang apa namanya nih, biang kerok begitu kan. Suaminya buaya darat begitu. Kata istrinya besok, calon istrinya, kata calon istri besok kita nggak jadi nikah. Ternyata abang buaya darat begitu kan. Mungkin nggak begitu tuh? Coba kalau terjadi, rugi nggak kita? Rugi, kita udah kondangan cepet. Waduh, gue baru makan somai. Oi, ini modus kayaknya nih, modus dia kayaknya nih, ya kan? Mungkin nggak tuh dia bikin modus begitu tuh, nyari duitnya nggak? Dia bikin pesta, ini kawin besok kagak jadi. Yang kondangan nyengir, waduh brengsek banget orang. Artinya ya harusnya akad dulu, baru dia walimahan gitu, walimahan. Jangan bikin walimahan belum akad nikah.
Terbalik ya. Baru habis itu hamil, baru punya anak, jangan terbalik. Zaman sekarang punya anak dulu, 2, 3 baru kawin ke orang barat begitu tuh. Ya kan? Dan orang kita mulai niru-niru begitu kan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tertib ya. Contoh yang lain lagi nih. Dan begitulah kemudian dikiaskan segala problematika kehidupan kita ya. Harus yang namanya tertib, jangan nggak tertib ya. Bahkan dalam Islam yang nomor 1 sebelum ngapa-ngapain, apaan tuh? Niat. Innamal a'malu binniyat. Sebelum orang berumah tangga, tertibnya niatnya ngapain niatnya? Jadi membangun rumah tangga dasarnya apaan? Jadi kamu kenapa milih dia sebagai calon suami kamu? Habisnya lucu banget, unyu-unyu. Dia lucu banget habisnya, ya kan? Masa cuma gitu doang alasannya kan? Jadi biar jelas niatnya gitu, karena segala sesuatu nomor 1 apa? Niat. Jangan sampai dari awal udah salah niat begitu. Dari pertama kali dia melangkah udah salah langkah. Bagaimana urutan berikutnya tuh? Gitu. Kalau terjadi problematika di rumah tangga kita atau di lingkungan kita, di kantor kita, dari mana kita memulai perubahan? Kita ingin melakukan perbaikan, reformasi, perbaikannya? Restorasi, tapi gagal ya. Melakukan perbaikan, perubahan, gitu kan? Melakukan perubahan. Dari mana mulainya? Tadi kan Rasulullah bersabda, ibda'u bima bada Allahu bihi, mulailah dari mana Allah memulainya. Jadi kalau ingin merubah sesuatu, ternyata di ayat masalah perubahan atau perbaikan, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu, peliharalah diri kamu dari api neraka, dan pelihara juga keluarga kamu, gitu ya. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan orang lain, kita mulai dari mana tertibnya? Diri sendiri. Tidak mungkin kita menyelamatkan keluarga kita kalau kita sendiri nggak selamat. Maksudnya kalau kita menyuruh anak kita sholat nih, gimana caranya? Sholat, minimal kita udah siap sholat udah pakai seragam semayang gitu, pakai dress code nih, udah pakai minum, udah wudu dah. Jadi pas nyuruh, enak sholat maghrib nak, bapaknya udah rapi ya, atau mungkin bapaknya udah sholat kan, nyuruh enak gak tuh? Jangan bapaknya masih pakai tanah kolor begitu kan, pakai kos kutang, bulu ketek mana-mana begitu kan, lagi pegang remote TV, semayang. Anaknya semayang gak tuh? Kabur anaknya, karena nggak tertib gitu tuh, nggak tertib. Oleh orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebelum kita menyelamatkan orang, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Kayak orang berdoa, kalau kita ingin doain orang lain, doakanlah diri sendiri dulu. Doanya berbunyi contohnya, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, begitu kan? Rabbana ighfir lana dzunubana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang meninggal sebelum kami. Jangan mendoakan orang lain, diri kita kelewatan gitu, jangan. Jadi mulai dari kita dulu, ya kan? Kayak orang naik pesawat lah, gimana kalau naik pesawat tuh? Kan kata pramugari, seandainya terjadi goncangan pesawat kan keluar masker tuh. Kan seluruh penumpang disuruh pakai masker kan? Dan jangan memakaikan buat orang lain, anaknya atau siapapun sebelum dia sendiri pakai, begitu nggak? Apa kata pramugari itu? Para penumpang sekalian, bisa gini-gini ya kan? Nanti kalau seandainya terjadi gitu kan? Itu kalau suaranya nggak begini ya. Kalau begitu turun semua penumpang tuh, ini pesawat apaan begini? Nanti kalau terjadi terjadi goncangan, para penumpang silakan memakai masker kan? Dan jangan menolong orang lain kecuali dia udah ku anfusakum wa ahlikum nar, gitu tuh. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka, begitu. Waktu kemarin banjir di mana nih, di Kampung Pulo, kalau nggak salah saya baca berita ya, ada tim SAR tuh nolongin orang, cuman dia nggak pakai pelampung tuh, dia nganyut yang nolongin tuh, dia ditolongin selamat, gitu ya. Maksudnya kalau menolongin orang pastikan kalau kita sendiri selamat. Ku anfusakum wa ahlikum
naro, begitu tuh. Jadi nggak mungkin kita nyuruh orang kalau kita nggak ngerjain gitu maksudnya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Bagaimana mungkin kamu nyuruh orang kamu sendiri nggak ngerjain? Jangan kayak calo gitu kan, Bandung, Bogor. Orang ke Bogor ke Bandung dia tuh pasti di Lebak Bulus. Rambutan nih. Jadi mulailah bagaimana mungkin kita menolong orang lain kalau kita sendiri nggak selamat. Ini contohnya nih hadis Nabi nih. Mungkin hadirin pernah membaca hadis ini tentang kerjasama suami istri Qiyamul Lail. Secara pribadi nih menurut pendapat ini hadis sangat romantis sih. Bagaimana suami istri bekerja sama. Lihat hadisnya dulu. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili. Allah merahmati suami laki-laki yang bangun malam, kemudian dia sholat malam tahajud, kemudian dia bangunkan istrinya baik-baik. Kalau istrinya menolak, dipercikan air ke wajahnya. Betul ya? Perhatikan urutannya. Dan Allah merahmati istri perempuan yang dia bangun malam. Terus ngapain nomor 2? Dia sholat. Nomor 3 ngapain? Dibangunkan suaminya baik-baik. Yang keempat, kalau menolak dia apain? Percikan air. Dia urutannya begini nih. Di urutannya, kalau kita bangunin istri kita nih, para suami, para bapak nih, punya Neng, bangun Neng. Panggil apa? Neng. Bebeb ya, beb. Ayang bebeb ya. Bebeb, gitu kan. Sholat tahajud. Abang udah abang. AA ya. AA udah AU. Udah nih, udah sembahyang nih. Ini udah 8 rakaat. Itu ketika kita membangunkan berwibawa nggak tuh? Berwibawa ya, karena kita udah ngerjain gitu. Jangan kita belum ngerjain kita bangunin, ya kan? Bangun. Kadang-kadang pakai kaki tuh. Bangunin gua banget kayaknya tuh, gitu kan? Bangun gitu kan, main tahajud. Apaan sih bang? Main tahajud sono Ki. Emang udah sembahyang bang? Abang belum. Itu nggak berwibawa ya, maunya suaminya ngerjain dulu tuh. Kan hadisnya begini ya, suaminya bangun dulu, terus ngapain tuh? Dia sholat dulu, habis sholat ngapain? Baru bangun istrinya itu baik-baik. Kalau menolak baru percikan air ke wajah istrinya. Jangan nggak ada angin, nggak ada hujan, menyiram aja begitu, pakai selang begitu kan, siram. Bang apa-apaan nih bang? Jangan marah deh. Ada hadisnya, ya kan? Rasulullah bersabda, ada hadisnya nih. Kata istri, suami sableng mas begini nih. Mas ada urutannya mas, engkau tuh bangun dulu, sholat dulu, ya nggak? Bangunkan aku baik-baik, kalau aku menolak baru siram. Enggak, aku orangnya to the point. Aku orangnya nggak pakai, aku orangnya to the point, ya kan? Langsung. Saya tanya yang hadir nih, siapa di antara yang hadir di sini yang pernah mengamalkan di sini? Udah alhamdulillah ya. Kalau belum pernah ntar malam coba. Pas banget malam Jumat ntar malam nih, nggak ada hubungan nih, ntar malam nih pas banget nih. Jadi ntar malam para suami bangunin, jadi dia bangun, ntar malam kita bangun ya, bangun. Terus kita ngapain? Sholat dulu, tahajud, bangunkan istri kita pelan-pelan. Seukuran dia nggak bangun, kapan lagi nyiram kan? Ini kan dibangunin pelan-pelan, jangan sampai dia bangun, biar kita nyiram. Ini kan, bangun dek, udah kagak bangun ya kan? Siram dah. Jadi mengamalkan hadis ini nih. Dan yang kedua di hadis ini suami istri, Nabi menyebutkan siapa yang duluan di hadis ini. Nabi suami duluan baru istri. Kira-kira mungkin karena suami adalah pemimpin, dia duluan yang bangun. Walaupun kadang-kadang istrinya duluan bangun. Tapi di hadis ini Nabi menyebutkan Allah merahmati suami yang bangun malam. Dia sholat, dia bangunkan istrinya. Kalau menolak dipercikan air ke wajahnya. Dan Allah juga merahmati istri. Begitu ya. Ini namanya tertib bukan nih? Tertib. Hidup harus tertib, jangan nggak tertib ya. Karena kadang-kadang kita punya banyak masalah dan diantara penyebabnya lah kita tidak tertib, ngacak. Dan ya jadi beginilah ya, jadi masalah gitu. Kalau kita makan prasmanan, kan pertama ngambil apa dulu? Nasi dulu. Baru jangan kayak anak santri tuh, santren nih. Kalau santri itu ayam dulu, baru nasi, ayam lagi ntar. Jadi ayam 2. Ada kan begitu mahasiswa yang masih uang kos belum turun tuh, pro-pro kondangan kan, ayam, nasi, ayam 2. Saya ajarin kalau cara makan di nampan nih. Kan makan di nampan nih. Gimana cara makannya? Cara makannya. Kan ayam ada 4 potong tuh. Ayam kita pegang. Makan ayam orang.
Ayam orang habis, baru ayam kita. Begitu tuh saya ajarin. Teman kita malu brengsek banget lu. Tadi ayam gua lu makan, sekarang ayam lu pegangin. Kayaknya gua banget ya. Itu begitu tuh hadirin tuh. Jadi ada tertibnya, tertib. Contoh lain lagi, ngurusin jenazah. Ini banyak lagi contoh-contoh ngurusin jenazah nih, mengurus jenazah. Kan Nabi Muhammad bersabda, asri'u bil jenazah. Jenazah segera diurus, betul ya? Kurang baik kalau menunda-nunda. Orang meninggal hari Senin, hari Rebo dikuburin. Kelamaan. Bahkan kalau meninggal Senin, kemudian Senin dikuburin. Jadi yang pertama kan, jadi kata Nabi, asri'u bil jenazah. Jenazah segera diurus. Kalau dia orang baik, dia segera mendapatkan balasan kebaikan. Kalau dia orang jahat, biar segera bebas dari tangan kita, begitu tuh. Segera dikuburin. Kalau orang meninggal, berapa perkara yang diurus tuh? 4. Pertama diapain? Mandiin. Nomor 2, kafani. Nomor 3, disolatkan. Yang keempat, dikuburkan. Semakin cepat semakin baik. Ini kadang-kadang orang meninggal malam nih. Kan pagi orang baik yang takziah, itu mungkin maksudnya ingin disolatkan zuhur ya. Sebaiknya sepagi mungkin dimandiin aja, supaya orang yang takziah bisa nyembayangin kan. Siapa tahu ada orang yang nggak bisa nyembayangin zuhur. Begitu dia takziah jam 9, jenazah udah dimandiin. Bisa kan nyembayangin duluan ya? Di rumah, bisa kan? Boleh tuh. Jadi setiap orang yang datang kan udah dimandiin, boleh kan dinyolatin? Boleh. Makanya kita zuhur nggak sempet nih, pas datang udah dimandiin, sholatin. Tapi kalau belum dimandiin, boleh kan disolatin? Nggak boleh. Jadi karena harus tertib. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Maka kalau udah jelas-jelas dia meninggal, kadang-kadang kan nginep tuh jenazah kan. Udah nginep, dikuburin kan zuhur. Mendingan sepagi mungkin dimandiin. Tadi biar hikmahnya semakin banyak orang yang menyolatkan gitu. Jadi, tapi jangan jangan ngacak, jangan nggak tertib. Punya nih, kata yang punya rumah, ini mana jenazahnya nih? Udah dimandiin Pak Haji, udah dikuburin Pak Haji. Aku udah kuburin aja, belum dimandiin kan? Takut keburu hujan Pak Haji. Itu kalau dikuburin belum dimandiin, gali lagi tadi tuh, gali lagi tuh. Dan yang paling penting dari semuanya adalah pastikan kalau ini orang udah meninggal. Iya bener. Maksudnya jangan main dimandiin aja gitu. Ya kan babanya kontrakannya banyak nih. Jangan sampai orang pingsan dimandiin gitu. Wah bapak gue mati kayaknya dimandiin. Bangun bapaknya lagi dimandiin. Ini apa-apaan nih? Gue meninggal be? Belum. Gue masih hidup. Brengsek banget loh. Gue masih hidup. Contohnya begini nih. Ini karena kadang-kadang kan begini. Kenapa orang kalau meninggal kadang-kadang dibawa ke rumah sakit? Kan untuk dipastikan dia udah meninggal. Karena kalau udah meninggal, atau contoh begini lah. Ada suami yang naik pesawat kayak sekarang nih, pesawat Malaysia kecebur di laut. Seandainya ada penumpang korban ada yang muslim, kan istrinya boleh nggak suaminya meninggal dia nikah lagi? Boleh kan? Cuman kan ada masa iddahnya. Kalau perempuan yang jadi janda karena suaminya meninggal, berapa iddahnya? 4 bulan, 10 hari kan? Dari kapan ngitungnya? Dari hari kematian suaminya. Maka bagi perempuan yang suaminya nggak jelas, kecelakaan nih, suaminya naik pesawat kecelakaan, katanya jatuh di hutan tapi nggak ketahuan tuh, ya kan? Nah kalau seandainya kayak sekarang kan nggak ketemu nih pesawatnya kan, nah mulai kapankah ini perempuan ngitung masa iddahnya? Nah sejak diumumkan oleh pihak yang berwenang bahwa korban sudah anggap meninggal, bahwa korban pesawat berapa dah kemarin? 370 dianggap sudah meninggal. Nah itu perempuan ngitung tuh dia. Nanti sejak diumumkan sampai 4 bulan 10 hari boleh nikah lagi. Maka dipastikan tuh, jangan umpamanya suaminya naik pesawat hilang di hutan, ini istrinya main kawin aja begitu. Ya kan, ntar pas lagi pesta suaminya keluar dari hutan seok-seok begitu kan, jebrosan begitu kan. Enak banget loh ya kawin lagi, kira udah mati bang. Lu nggak cari gue, lu brengsek banget katanya. Gue nyangsang pohon bambu 4 bulan gue nyangsang, keren mati bang. Lu urus kayak gue gimana kayak gitu kan. Karena ini kisah nyata, banyak perempuan yang suaminya nggak jelas dia menikah lagi nih. Ada nggak suami yang kabur tanpa kabar? Nah itu Bang Toib contohnya, kan kisah nyata tuh Bang Toib gitu kan gitu. Seandainya terjadi, Ustadz suami saya
Pas nikah terus kabur nggak jelas. Nah kalau dia ini kan perempuan boleh nggak dia nikah sama laki-laki yang lain? Tapi pastikan dulu kalau dia sudah tidak ada hubungan sama suaminya, dengan cara kalau dia nggak jelas lapor ke pengadilan. Nanti pengadilan memutuskan, suaminya dipanggil 2 kali, 3 kali nggak panggil kan nanti perceraian yang diputuskan oleh pengadilan. Dia mengantongi surat dari pengadilan bahwa dia statusnya perempuan yang berstatus janda, diceraikan oleh pengadilan karena suaminya nggak pulang-pulang, gitu tuh. Jadi ketika dia nikah dengan akad yang baru dalam kondisi dia perempuan yang tidak punya suami. Jangan suaminya kabur dan kawin aja begitu. Udah 4 tahun saya kawin aja lagi. Pas kawin pulang suaminya. Dia lupa alamat palsu. Salah alamat gitu kan. Nah oleh karenanya maksudnya gini, tertib gitu. Maksudnya jangan sampai suaminya nggak ada, main nikah aja, diurus, ya kan? Baru dia menikah lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jenazah juga begitu, harus ada urutan-urutannya. Kalau orang meninggal dunia, meninggalkan warisan, ada 3 perkara yang diwajibkan. Yang pertama apaan? Lunasin utangnya. Nomor 2, tunaikan wasiatnya. Nomor 3, baru warisan dibagiin. Jangan warisan dibagiin almarhum utangnya belum dibayar. Sebab kalau warisan udah habis, siapa yang bayar utang? Nah kalau warisannya masih ada, almarhum utangnya dibayar dari mana? Dari warisan yang ditinggalkan. Maka kalau seandainya orang meninggal, jangan girang dulu, warisannya banyak banget, lihat utangnya banyak gak? Terus utangnya banyakan lagi. Jadi tunaikan hutangnya, wasiatnya dijalankan, dan warisan baru dibagikan. Sebagai penutup, ada ungkapan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ini mengenai menjadi pemimpin nih. Ada ungkapan dari Umar, tafaqqahu qabla an tasudu. Hendaklah orang itu menjadi seorang yang faqih, berilmu sebelum dia naik jadi pemimpin. Kita nih anak-anak muda semua nih, kita nyari ilmu yang banyak, belajar, membaca, terus mengkaji. Suatu saat kita jadi nggak masih pimpinan negara, pimpinan perusahaan, mungkin jadi ya pimpinan dalam skala besar ataupun kecil begitu kan, dalam kondisi kita punya kemampuan. Kan sekarang kita mungkin karyawan, mungkin besok kan namanya karir kan naik ya. Kita mungkin mendapatkan posisi tertentu. Jangan sampai posisi datang kita jadi pemimpin, kita tidak punya ilmu begitu tuh. Tafaqqahu qabla an tasudu. Faqihlah, berilmulah sebelum kita menjadi pemimpin. Kayak suami istri. Suami laki-laki ketika menikah di rumah tangga, itu suami pemimpin bukan? Pemimpin kan harus punya ilmu. Jadi suami juga ada ilmunya, ilmu memimpin keluarga kan. Jangan sampai dia pemimpin rumah tangga nggak punya ilmu begitu, dia nggak tahu hukumnya gini, halal haram nih, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah dalam Islam dianjurkan atau diwajibkan kita hidup dengan tertib. Ibda'u bima bada Allah. Kalau pakai baju, tertibnya tangan kanan dulu, baru tangan kiri, masuk gitu tuh, ya kan? Kalau dan semua gitulah. Kalau mau makan, samillah, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Qul biyaminika, makan pakai tangan kanan. Qul mimma yalika, ambil yang terdekat dari jangkauan kita. Gitu tuh, adab-adabnya tertib. Jangan udah makan 2 piring, ya belum bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sih boleh juga kan, bismillah awaluhu wa akhiruh. Cuman nggak tertib dia tuh. Jadi bismillah dulu baru makan. Atau nanya dulu baru makan. Nih kue di mejanya nih, main makan aja. Udah tinggal sepotong, Pak ini kue siapa Pak? Lalu lama tuh nanya dulu, ya kan? Ada yang begitu tuh, ya kan? Kue orang nanya dulu, main makan aja tuh. Udah tinggal 1 aja. Kue siapa nih Pak? Ya kue orang, ya saya nggak tahu. Tanya dulu neng, baru makan, jangan makan baru nanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada pembawa acara kita, dipersilakan kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Demikian yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, Ustadz Syahroni. Semoga menjadi manfaat dan amal ibadah kita untuk di kemudian hari kita nanti. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Bu, ada yang mau curhat dong? Ya silakan Pak. Terkait jenazah yang dimandikan. Tadi Pak Ustadz cerita ada untuk
untuk memastikan biasanya kan dibawa ke rumah sakit. Iya. Nah, itu biasanya kalau meninggalnya malam di rumah sakit itu ada tawaran untuk dimandikan di rumah sakit. Iya. Lalu dibawa ke rumah. Nah, pagi harinya dimandikan lagi sama keluarga tuh boleh dimandikan 2 kali tuh. Ya, ini tadi baik sekali, jazakallahu khair nih. Saya lupa menjelaskan tadi ya. Ini penting sekali. Jadi memang banyak sekali biasanya kalau ada kecelakaan biasanya, atau kayak tadi orang meninggal di rumah sakit kan. Kalau seandainya jenazah sudah dimandikan di rumah sakit, berarti sudah dimandikan dia. Apalagi kalau korban kecelakaan. Kan korban kecelakaan nih dia banyak berdarah luka gitu kan. Kalau udah rumah sakitnya, Pak, ini jenazah sudah dimandikan. Bahkan tadi Pak udah sempat disolatkan. Seandainya langsung dikuburkan boleh nggak? Boleh, dan tidak perlu dibongkar lagi tuh. Tidak perlu kan kadang rumah sakit udah kayak tadi kan, mungkin dia meninggal dibawa ke rumah sakit, divisum segala macam kan. Begitu diserahkan udah dimandiin, dan udah alhamdulillah tuh tidak perlu dimandikan lagi karena sudah dimandikan di rumah sakit. Tengah malam tuh maksudnya. Nah, mau baik itu tengah malam ataupun, karena memandikan boleh kapan saja. Memandikan boleh dia, cuman di kita kan biasanya karena mungkin biar orang bisa ngelihat wajahnya dulu gitu kan, maka bisa orang belum dibungkus kain kafan tuh, bisa direbahin gitu kan, semua yang nengokin, yang takziah bisa ngelihat. Jadi jenazah boleh saja dimandikan, cuman mungkin khawatirnya kalau terlalu jauh antara dimandikan dengan dikuburkan, mohon maaf takut ada kotoran yang keluar lagi gitu tuh, sehingga orang kita lebih banyak ngambilnya. Maka saya bilang tadi kalau mandinya zohor minimal pagi jam 8 mandiin aja udah, kan juga nggak terlalu jauh kan. Mungkin kalau seandainya mandikan malam khawatirnya nanti ada kotoran yang keluar dan sebagainya. Tapi kalau ngikutin aturan tidak perlu diulang lagi mandinya tuh, dia sudah dimandikan di rumah sakit. Biasanya kalau yang sering orang suka bongkar lagi tuh kalau kurang kecelakaan kan, mungkin dia sampai gimana gitu kan, punya palanya misah sama kakinya begitu. Tuh kan di rumah sakit tuh dibungkus tuh, kan biasanya dibawa pulang ke rumah, kadang-kadang masih ada darah yang keluar kan, itu kadang keluarga mesti bongkar lagi tuh. Maksudnya kalau rumah sakit udah bilang udah mandi, ya udah nggak usah dibongkar lagi. Bahkan kalau seandainya rumah sakit bilang udah sempat disembayangin kan, ya udah tinggal mungkin udah ada yang nyembayangin rumah sakit kan, ya udah dibawa ke rumah langsung dikuburkan. Apalagi kalau dia korban kecelakaan, khawatir semakin lama semakin takut ada ini keluar darah dan sebagainya. Jadi kalau sudah dimandikan tidak perlu dibongkar lagi. Ini pertanyaan yang bagus, kalau jazakallahu khair ya. Jadi kadang-kadang yang sering terjadi, saya bilang tadi, kalau korban kecelakaan tuh biasanya kalau rumah sakit kan, kalau sampai dia biasanya dia udah dimandiin tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ustadz, mungkin saya menambahkan satu lagi, Ustadz. Ya, fadal. Tadi kan ada pun urutan wudhu adalah salah satunya membasuh kepala, Ustadz ya. Nah, aturan membasuh kepala itu sendiri sejauh apa gitu, atau mungkin hanya bagian depan saja, atau bahkan sampai menyiramnya, atau seperti apa, Ustadz? Ya. Terima kasih, Ustadz. Baik ya, ini juga pertanyaan luar biasa ya. Allah berfirman dalam Al-Quran nih, juga kita lihat bagaimana cermatnya, bagaimana detailnya Allah berfirman. Wahai orang yang beriman, kalau akan melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq. Membasuh kepala, ayatnya wamsahu biru'usikum. Yang pertama, Allah menggunakan kalimat masaha mengusap artinya. Wamsahu biru'usikum. Kalimat ba di dalam ayat biru'usikum, ba litabaid, sebagian artinya. Ay wamsahu biba di ru'usikum, basuhlah sebagian. Di sini Allah tidak menggunakan kalimat rambut, tapi menggunakan kalimat kepala. Saya mohon maaf, karena tidak semua orang punya rambut. Mohon maaf ya. Terus kalau seandainya basuhlah rambut kamu, itu gimana yang botak? Dia nggak ada rambutnya. Maka Allah menggunakan kalimat kepala. Yang kedua, karena Allah menggunakan kalimat kepala, kalaupun kita membasuh rambut yang dekat kepala gitu. Jangan orang gondrong banget nih kan. Ada ibu rambutnya panjang nih, dia sampai panjang, di ujungnya doang dibasahin gitu. Nah, jadi walaupun mungkin orang kan kadang-kadang kalau dalam fikih Syafi'i 3 helai rambut udah cukup ya. Tapi Allah menggunakan kalimat membasuh kepala, maka basuhlah yang di kepala gitu maksudnya. Ya ini nih. Kadang mungkin ada orang laki ini udah cakep banget rambut begini kan, udah set gitu kan, udah mohak gitu kan. Diambil yang paling ujung kan. Dikit banget gitu kan. Cambangnya begitu. Nah, Pak, ya kan cukup syarat 3 ini. Ya walaupun mungkin ya maksudnya ya yang di kepala gitu. Wamsahu biru'usikum. Jadi yang dibasuh sebagian
kepala. Pengertian sebagian kepala, ya sebagian rambut yang ada di kepala gitu tuh. Nah, kalau sunnahnya diratakan. Diratakan tidak mesti diambil air dia guyur-guyur dia bukeran gitu ya. Ambil air diratakan begini nih. Bukan diratakan ya. Walaupun kalau ini kan Allah berbicara yang wajib ini rukunnya nih, jadi sebagian kepala ya. Tapi kalau ingin diratakan hukumnya sunnah dari itu baik. Tapi jangan sampai lepek banget kesian sembahyang sebelah kita kan. Ini orang kayak kucing kecebur nih orang. Lepek banget sembahyang ya. Ya artinya ya dibasuh sebagai nanti mohon maaf bagi yang tidak punya rambut ya syaratnya aja dah kepalanya dibasuh gitu. Wallahu a'lam bissawab. Kira-kira demikian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik dan kurang berkenan. Insyaallah panjang umur kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Allah berikan pada kita kemurahan rezeki, badan yang sehat ya, dan lain sebagainya. Sekian saya serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kurang رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا